Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kalau malam ini kami masih diberi kepercayaan terus untuk kami juga mendengar firman-Mu, untuk kami juga boleh mendengar kesaksian yang luar biasa itu semua karena Tuhan mau setiap hari kami bertumbuh dengan percaya, rasa percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, maaf tadi agak terlambat ya, saya baru pulang dari rumah sakit ini kehujanan tadi. Doain orang di ICU ya. Orangnya sudah pulang ke rumah Bapak. Dan saya harus tunggu sebentar tadi. Terus saya lari cepat-cepat ya sampai kehujanan. Tapi puji Tuhan ya, tadi jalanan lancar sehingga saya sudah bisa tiba di rumah walaupun terlambat sedikit. Nah, kita percaya bahwa setiap kehidupan saudara kalau dengar kesaksian ya, kita pasti bilang gini, aduh, ternyata semua ujung-ujungnya dari proses yang membuat kadang-kadang kita hati terluka, direndahkan, dihina, dicaci maki. Kira-kira kalau semua proses kehidupan ini selalu mendatangkan kebaikan nggak? Ketika kita melihat endingnya, ujung-ujungnya apa? Diperdamaikan, dipulihkan, ya. Semua ujung-ujungnya pasti baik. Tapi kenapa kita harus melewati proses yang nggak baik? Karena kita percaya bahwa melewati proses yang nggak baik, itu menjadikan kita baik. Karakter kita jadi baik, kesabaran kita jadi baik. Saya percaya ya, kalau saya sering ketemu sama Bu NN ini, saya sering ngomong sama dia ya, tetap belajar rendah hati walaupun sudah direndahkan ya, nggak usah bingung dengan omongan orang, EGP aja sama omongan orang. Anggap kalau kita dengar sesuatu yang buruk ya tentang kehidupan kita, orang lain mau ngomong, ya kita belajar aja sudah mengucap syukur. Yang penting kita hari ini hidup tetap jadi orang benar. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana persiapkan hidupmu untuk selesaikan kehendaknya. Hari ini banyak orang bersiap-siap menyelesaikan kehendak kita sendiri. Banyak orang stres karena kehendaknya sampai akhir tahun belum terjadi. Bu Eli, ternyata kehendak saya seperti ini ABC planning buat usaha, buat semua rumah tangga saya, semua kehendak saya terlihat belum baik. Mungkin seperti keadaan Bu NN, ketika dia baik, keadaan juga semakin tidak baik. Tapi percayalah bahwa hari ini, kalau memang kehendak kita belum kita lihat hasilnya, kita percaya bahwa apa yang Tuhan mau genapi kehendaknya. Saudara, hari ini lebih mulia mana? Kehendak kita atau kehendaknya Bapak di surga? Jelas, walaupun kehendak Bapak di surga itu nggak bisa diselami. Jujur, kadang-kadang lewat keadaan yang sulit, kehendak Bapak itu terjadi, saudara. Ya, lewat keadaan dihina, diremukkan, disakiti, kehilangan, kesusahan, di situ banyak kehendak Tuhan itu yang akan digenapi. Nah, kalau saudara lihat ada satu firman yang bagus di Amsal 24 ya. Ayat 24 sampai 25. Kita baca Amsal 24 ya, kita buka terlebih dahulu. Jadi hari ini siapa yang lagi ngalami proses sakitnya luar biasa, itu enggak usah bingung. Yang perlu nanti dipersiapkan itu bukan terus mempersiapkan kapan ya, sampai kapan ya masalahku selesai. Nah, kita baca yuk. Ya. Jadi Amsal 24 sampai 24 sampai 25 ya. Kita percaya bahwa Amsal 24 itu berkata siapa tidak menggunakan tongkat itu benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Pastikan Kitab Wahyu juga berkata, berbahagialah engkau, ya barang siapa kukasihi, ia kutegur, kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Orang kalau dengar kata hajaran, ya kita ini tidak siap dengan yang namanya hajaran, dididik Tuhan, ya terus ditegur, kita tidak siap.
Tapi senyatanya siap atau tidak siap, Tuhan tetap hari ini mau buat orang-orang yang dikasihi karena salah satu bentuk cinta, sayangnya Tuhan sama kita. Itu seperti bapak sama anak. Mau nggak mau Tuhan harus gunakan tongkat. Walaupun dia tahu hari ini saudara sudah berkata gini, sakit Tuhan, sakit, sakit. Tapi Tuhan itu tidak segera menolong, mengeluarkan saudara dari penderitaan. Malah kadang-kadang bisa seperti Bu NN. Ngalami penderitaan itu jauh lebih parah lagi. Hajarannya mungkin sudah levelnya dinaikkan lagi. Tapi percayalah, firman Tuhan ini tetap berkata, kalau bentuk Tuhan mengasihi, menghajar saudara, malam ini kita persiapkan diri kita aja rela hati. Yang penting waktu dididik, jangan ndak bertobat-bertobat. Tangkap ya, dua kata, relakan hatimu dan bertobatlah. Dan ayat ke-25 ini ayat yang luar biasa. Orang benar, apa saudara? Memang kita dihajar. Tapi ayat 25 ini yang luar biasa. Makanya malam ini yang lagi ngalami didikan hajaran Tuhan dan saudara berteriak sakit. Saudara ngucap syukur karena apa? Karena cinta kasihnya Tuhan itu lagi diberikan buat saudara. Ayat 25. Orang benar akan apa saudara? Makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik itu akan menderita kekurangan. Pastikan pada waktu kita dihajar itu memang sakit. Tapi sekali lagi, waktu kita selesai dengan prosesnya Tuhan, maka kita digantikan dengan makan sekenyang-kenyangnya. Jadi kita ini walaupun dalam perjalanan seperti Bu NN tadi ngalami keadaan yang sulit, saya percaya waktu dia bertahan. Kenapa saya ajari dia bertahan? Kenapa saya tidak pernah ngajari orang sesulit apapun bilang gini, menyerah. Lah buat apa menyerah? Kalau endingnya makan sekenyang-kenyangnya, saudara buat apa menyerah? Sekalipun mungkin ikut Tuhan dididik, dihajar, ndak enak memang Bu Eli. Siapa yang ngomong dikianati suami, dikianati ipar, waktu masalah keuangan terjadi, bangkrut, rumah dilelang bank. Semua itu tidak mendatangkan rasa nyaman. Jelas karena Tuhan lagi gunakan tongkat bentuk cintanya sama saudara dan saya. Dia pakai tongkat. Tapi sekali lagi, kenapa kita perlu bertahan? Hari ini persiapkan hidupmu. Percayalah, karena kalau orang tidak pernah menyerah, saya percaya Bu NN, siapapun yang bergabung di Zoom ini yang lagi ngalami proses didikan, teguran, hajaran Tuhan. Sekali lagi, tidak ada kata menyerah. Kenapa? Karena pada ujung-ujungnya hidup saudara akan makan sekenyang-kenyangnya. Justru orang kalau menyerah itu akan menderita kekurangan. Pastikan kita pada posisi tetap sebagai orang benar. Nah, hari ini saya akan bahas 3 hal, saudara. Ini ayat ya, saya kasih bocoran. Khotbah ini terangkum dalam satu khotbah. Ini ayat yang saya dapat pada waktu saya berulang tahun kemarin ya. Sekali lagi terima kasih buat ucapan doa. Saya tidak bisa balas satu persatu ya, karena terlalu banyak ya, bahkan terlalu banyak saya sampai kepala saya dari kemarin itu sudah kepalanya bisa kalau apa ya, enggak pernah sakit kepala kemarin sampai sakit kepala banyak baca tulisan-tulisan ya. Nah, hari itu saya bangun jam 3 pagi, hari waktu ulang tahun itu saya mau berdoa ya. Saya itu minta peneguhan sama Tuhan. Tuhan kasih saya kado firman Tuhan apa di hari ulang tahun saya. Selang saya mau berdoa, saya diam. Tiba-tiba Tuhan itu jelas berbicara. Baca Filipi 2 ayat 8 sampai 9 ya. Jadi hari itu saya buka ayat Filipi 2. Saya pikir ayatnya, hari ini saya dikasih kado spesial gitu ya. Saya buka, saya baca, saya sudah setengah
mengerti antara Filipi 2 itu penderitaan Yesus ya, pergumulan dia, lihat ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, lihat ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada waktu saya baca ini, Tuhan cuma ingatkan gini, Eli, tetap bersyukur dengan proses. Apapun yang aku izinkan, engkau tidak usah bertanya sampai kapan. Taat aja sampai waktuku. Selama belum tiba waktuku, taat seperti aku taat kepada Bapa, taat sampai mati, matinya di kayu salib. Buat kita semua kalau taat sama Tuhan, tidak usah kasih batasan sampai kapan. Pastikan kita hari ini sekalipun dengan kehidupan didikan yang belum beranjak, tongkat itu masih dipukul atas hidup saudara dan saya, maka malam ini pastikan, persiapkan diri kita bukan untuk menyelesaikan kehendak saudara dan saya, tapi benar-benar masuk di mana tahun penyerahan total untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Kenapa? Ada satu kata kunci. Karena kita sedang di ujung akhir zaman. Hanya orang yang menyelesaikan kehendak Bapa itu yang selamat. Tangkap ya. Jadi pastikan saudara hari ini kita harus kejar visa loh ya, masuk dalam kerajaan Allah, jangan hanya pegang tiket. Orang pegang tiket, enggak pegang visa, enggak bisa masuk saudara. Makanya orang yang menyelesaikan kehendak Allah itu yang akan selamat. Tapi yang luar biasa ketika saya baca, saya bilang gini, iya Tuhan, aku mau kok taat sebagai manusia, aku mau merendahkan dirimu dan taat. Dan ayat yang ke-9, ini ayat yang membuat kita kenapa? Makan sekenyang-kenyangnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tuhan itu cuma ingatkan saya pada hari ulang tahun saya kemarin. Eli, tidak semua orang yang aku pilih untuk aku sangat tinggikan. Kalau aku pilih hidupmu untuk aku sangat tinggikan dengan melewati proses yang tidak mudah seperti yang aku alami pada waktu aku harus menanggung seluruh dosa umat manusia, maukah hari ini engkau tetap setia kepadaku? Tanpa perlu bertanya sampai kapan, tapi sampai waktuku selesai, engkau akan melihat jeripayamu di dalam aku tidak pernah sia-sia. Hari ini di hari ulang tahunmu, aku berjanji untuk memberikan engkau satu hal. Aku sangat meninggikan engkau di tengah sulitnya berbagai proses hajaran yang masih aku lanjutkan, tapi percayalah, tidak semua orang siap menerima ini. Ketika saya merenung sejenak, saya mau berdoa ya, tiba-tiba hari sebelum hari H, mama saya kasih saya berdoa buat saya di Filipi 3 ayat 13 ya. Saya sudah baca dan hari ketika saya berulang tahun, saya ambil kapsul, saya itu punya kapsul, saya iseng-iseng. Ya, tadi saya dengar sendiri, sekarang saya mau buka kapsul. Saudara tahu, pagi saya buka kapsul, saya sudah foto, saya kasih Bu Lina Linggo itu tadi ya. Saya bilang gini, lihat Tuhan itu dahsyatnya, ajaibnya. Saya buka mata, saya ambil kapsul pagi, saya dapat Filipi 3 ayat 12. Filipi 3 ayat 12 ya. Setelah saya baca sekian, saya bilang, oh kok nyambung ya. Mama kasih saya Filipi 3 ayat 13. Dari 365 kapsul, tidak ada yang nama kebetulan kalau itu tidak benar-benar tuntunan Roh Kudus. Mau tidur, Filipi 3 ayat 14. Saya sampai bilang gini, ya ampun Tuhan, ini tidak mungkin kalau bukan karya Roh Kudus. Dari Filipi 3 itu bisa nyambung sampai 12. Mama saya kasih firman di hari ulang tahun saya ayat 13. Nanti kita baca sama-sama. Yuk kita buka terlebih dahulu.
Hari ini persiapkan hidup saudara untuk selesaikan kehendaknya. Siapa yang lagi ngalami tongkatnya Tuhan? Jangan marah, jangan bandingkan hidupmu dengan banyak orang. Berkatalah, aku adalah orang yang berbahagia. Aku adalah orang anak yang dikasihi Tuhan dengan tongkat ini. Percayalah, 3 hal persiapkan, saya akan bahas singkat ya. Yang pertama, manusia. Artinya kata-kata Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Dan dalam keadaan sebagai apa, saudara? Manusia. Hari ini pastikan setiap kita mau kalau dipersiapkan hidup untuk menyelesaikan kehendak Bapa supaya kita makan sekenyang-kenyangnya, ya, supaya kita diangkat tinggi-tinggi dan dikaruniakan berkat di atas segala berkat. Malam ini persiapkan kita sebagai manusia ciptaan yang baru. Tidak mungkin hari ini dalam keadaan sebagai manusia ciptaan lama, saudara bisa menyelesaikan kehendak Bapa. Tidak bakal bisa. Hari ini kalau saya masih hidup dalam ego saya yang lama, Eli Kurniawati yang lama, tidak mungkin saya mau menyelesaikan kehendak Bapa. Saya percaya saya sudah tutup pelayanan saya sudah marah sama Tuhan. Tapi hari ini kenapa saya bisa bertahan? Karena saya tahu dalam keadaan saya sebagai manusia ciptaan yang baru, saya bisa menyelesaikan kehendak Bapa, dan saya harus yang kedua, merendahkan diri, dan yang ketiga, taat sampai akhir. 3 mental yang saudara persiapkan hari ini untuk bisa menyelesaikan kehendak Bapa. Yuk, yang pertama yaitu manusia ciptaan yang baru. Hari ini kita jangan terus yang dikejar rumah baru, ya, mobil baru, baju baru, ya, semuanya rumah, ya, apalagi suami baru, istri baru, tidak boleh, ya. Kita cuma seputar kejar yang baru lahiriah. Tapi buat kita sadar loh, satu hal, orang yang selamat itu yang menyelesaikan kehendak Bapa. Jadi salah satu syarat bagaimana kita mau selamat hari ini. Kalau kita nggak punya mental manusia ciptaan yang baru, saudara tidak akan pernah menyelesaikan kehendak Bapa. Saudara tidak pernah merendahkan diri. Selalu berkata, jadilah kehendakmu. Saudara juga tidak akan pernah menyelesaikan kehendak Bapa. Kalau kita hari ini juga tidak taat sampai akhir, maka kita tidak akan pernah menyelesaikan kehendak Bapa. Satu persatu kita bahas. Bagaimana orang yang menjadi manusia ciptaan yang baru. Nah, buka tadi Filipi yang mama saya dapat 13-nya, saya pagi dapat 12, mau tidur dapat 14. Ajaib enggak Tuhan itu? Tengah-tengah itu firman yang mama saya kasih waktu saya ulang tahun, kita baca. Jadi ciptaan yang baru itu seperti apa, Bu Eli? Hari ini jangan anggap remeh yang namanya persiapan diri kita. Jangan terus cari sesuatu yang baru hanya di Natal ini, cari kado baru, cari baju baru, perhiasan baru, sepatu baru, semua baru. Yuk mulai tahun ini, sebelum meninggalkan tahun 2024, kita perlu merenungkan diri. Tuhan, aku ini sudah jadi manusia ciptaan baru enggak? Kita lihat standarnya, kita baca. Filipi 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 kita baca. Ya, kita baca terlebih dahulu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Lihat ya. Jadi percayalah kita ini dihajar, dididik, bukan kurang kerjaan Tuhan. Tapi Tuhan itu lagi didik saudara sebagai apa, saudara? Orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, kita lihat hari ini Filipi 3 ayat 12. Manusia ciptaan yang baru itu yang pertama, yaitu kita sebagai orang pilihan Allah. Tangkep ya. Yang kedua, dikuduskan. Yang ketiga, dikasihinya.
Jadi pastikan kalau kita menjadi manusia ciptaan yang baru, kita merenung sama Tuhan. Tuhan, aku kalau belum jadi orang pilihan Allah, yang aku berubah hari ini, ampuni aku Tuhan. Orang pilihan Allah itu harus cirinya berubah. Kalau dari dulu saudara suka marah, maki orang pelit, ya terus pelit, tidak pernah berubah. Saudara bukan masuk kategori orang pilihan Allah. Orang pilihan Allah itu harus menunjukkan identitasnya, bukan syukur-syukur, aku ini pilihan Allah. Aku ini umat pilihan Allah. Tidak mungkin kalau hidupmu nggak berubah. Tangkap ya. Yang kedua, dikuduskannya. Berbuah secara kekudusan. Coba cek and recheck. Banyak orang tiap tahun saya lihat ya, banyak orang cek kesehatan, cek jantung, cek ini, cek general check up. Tapi malam ini, firman ini perlu dibagikan supaya kita mulai cek rohani kita. Ya, coba dipikir selama ini. Selama kita mau jadi pilihan Allah, saya harus berubah. Sudahkah kita mengalami perubahan yang drastis tahun ini atas kehidupanmu? Manusia lamamu sudah terbuang nggak? Yang kedua, jujur cek and recheck hari ini. Sudah nggak kita ini berbuah secara kekudusan? Atau yang berbuah cuman daging terus? Tadi ada seorang ibu yang konseling sama saya sore, ya. Dia telepon gini, Bu, saya ini lama-lama jadi orang benar, saya ini kayaknya banyak kecewa. Kenapa Ibu? Karena Ibu tahu saya ini juga ada di dalam pelayanan Bu Eli. Tapi saya melihat Bu Eli, orang-orang pelayanan sekitar saya itu Bu Eli, terutama Bu Eli, pasangan hidup saya. Aduh Bu Eli, amit-amit Bu Eli, sungguh Bu Eli. Bu Eli kalau tahu ya Bu Eli, saya kerja sama seorang pengusaha yang sukses, yang atributnya Kristen juga pelayanan Bu Eli. Tapi Bu Eli, amit-amit Bu Eli, kalau marah maki orang, kebun binatang, bukan kata-kata memuliakan Tuhan, kata-kata yang memuliakan iblis itu diucapkan. Saya itu sudah enggak mau lagi Bu Eli, rasanya terlibat di dalam satu pelayanan Bu Eli membuat saya makin kecewa sama orang-orang di sekitarnya. Saya cuma bilang, Ibu enggak usah lihat standarnya orang melayani Tuhan seperti apa. Enggak semua orang pelayanan itu pilihan Allah. Enggak semua orang pelayanan itu berbuah kekudusan. Enggak semua orang yang mengaku Kristen sejak lahir itu pilihan Allah. Bisa-bisa pilihan favoritnya iblis. Ada loh di sekitar kita yang setiap kali ketemu saudara, Shalom. Tuhan, belum tentu mereka adalah orang pilihan Allah yang berubah ke berbuah secara kekudusan dan dikasihi. Mereka punya dampak untuk kerajaan Allah. Banyak orang justru iblis yang mengasihi mereka. Kelihatannya sebagai pelayan Allah, tapi sama sekali bukan pilihan Allah, bukan dikuduskan dan bukan dikasihinya. Ada berapa banyak orang merasa hidupnya dikasihi Tuhan, sementara kita tahu bahwa kita ini sebagai orang yang nggak pernah berdampak buat kerajaan Allah. Jujur, kalau saudara merasa Tuhan itu sayang buat saudara, kira-kira orang kalau sadar dia dikasihi sama seseorang, kira-kira kita membalas seseorang itu gimana? Ya cari apa yang paling menyenangkan hatinya. Jujur, ada berapa banyak orang sadar bahwa Tuhan itu seneng kalau saudara punya dampak, hidupmu ini berubah berdampak. Itu yang membuat Tuhan tuh seneng. Apalagi hidupmu hari ini jadi makin sabar, hidupmu makin tidak marah-marah, hidupmu makin berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu bentuk saudara membalas kasihnya Tuhan itu dengan apa? Bayar harga dengan hidup kekudusan kita ini loh. Makanya saya singkat hidup, yuk cek and recheck malam ini.
yang lagi bergabung, jangan anggap sepele untuk check up rohani. Nggak main-main, saudara. Meninggalkan tahun 2024, kita masuk tahun 2025. Masalahmu boleh bertambah berat. Mungkin saudara ngalami pergumulan yang nggak gampang. Tapi pastikan tahun ini kita mau check up rohani kita. Kita nggak mau tinggalin rohani kita yang sakit, yang benar-benar sakit-sakit kayak bengek ya. Saudara, kita tidak mau masuk tahun depan rohani kita sakit, saudara. Kita izinkan fisik kita sehat, kita kasih makan vitamin yang mahal. Saudara, beli makanan apa itu namanya, suplemen, pengganti yang mahal. Pokoknya yang penting sehat, sarang burung, Bu Eli, yang penting sehat, pauhi, semua mau dimakan, sehat. Tapi sekali lagi, saudara sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasih, ingat loh predikat kita. Saya waktu baca ayat ini, Tuhan itu cuma ingatkan hidup saya. Hari itu saya bergumul waktu hari ulang tahun saya. Tuhan bilang gini, Eli, sekalipun hidupmu hari ini bisa jadi orang sukses sekalipun, jangan pernah lupa akan statusmu siapa. Kamu tetap sebagai orang pilihan Allah, statusmu jelas. Kamu adalah orang yang dikuduskan dan dikasihi. Jadi hari ini Tuhan itu mengingatkan saya, jangan pernah sombong. Kalaupun engkau sukses, aku tidak pernah lihat engkau sebagai predikat hamba Tuhan yang viral, yang terkenal. Aku tidak pernah memberikan predikat itu, tapi predikatmu sekalipun dunia berkata engkau terkenal sekarang, engkau viral, tapi di mataku engkau tetap sebagai hamba pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Itu pegang status ini. Waktu saya ditegur Tuhan, saya bilang, iya Tuhan. Ini menjadi peringatan buat saya ketika saya hari ulang tahun. Banyak hal yang Tuhan ingatkan buat hidup saya untuk masuk tahun depan. Kalaupun Tuhan berkata, aku memberikan engkau promosi di tahun depan, engkau jangan pernah lupa statusmu. Aku sudah ingatkan itu di hari ulang tahunmu, supaya kamu ingat hadiah ulang tahun. Biasanya kalau hari-hari biasa gampang lupa ya, tapi kalau hari spesial, hari kelahirannya, ini nempel, saudara. Iya ya Tuhan, pilihan Allah dikuduskan, dikasihi. Jadi ya saya tidak boleh ya Tuhan berbuat marah, tidak boleh. Walaupun apapun, ingat itu statusmu. Makanya saya singkat 3. Yuk berubah, berbuah, berdampak. Kalau tahun ini, saudara belum 3 ini, saudara berarti sakit loh rohani saudara. Kalau saudara nggak berubah, ya sepanjang tahun nggak berubah dari dulu ya, pancet suama, nggak pernah berubah. Dari dulu marah ya marah terus, dari dulu cerewet ya cerewet terus, nggak berubah-berubah. Malam ini ambil komitmen. Sebelum kita masuk tahun 2025, yuk cek rohani kita. Tuhan, aku mau berubah. Habis itu aku berbuah secara kekudusan, tidak daging lagi. Orang yang berbuah kekudusan itu tidak akan ambisi untuk kejar uang lebih dari kejar kerajaan Allah. Sekali lagi, orang yang kejar kekudusan tidak akan berambisi untuk kejar kaya uang melebihi kejar perkenanan kerajaan Allah. Itu jelas. Yang kedua, yuk merendahkan diri. Filipi 3 ayat 12-13 itu tadi yang saya bacakan. Di mana Filipi 2, kalau orang merendahkan diri, cirinya apa? Kenakanlah apa, saudara? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Pastikan sebagai orang yang merendahkan diri, hari ini atribut yang saudara harus pakai sebagai orang pilihan Allah. Saudara, percayalah, tanpa belas kasihan, tanpa kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, proses ini tidak akan pernah berhasil. Saya kalau tidak punya kerendahan hati, tidak mau diinjek-injek, saya tidak akan pernah hari ini bisa menyelesaikan kehendak Bapak.
Orang yang tidak punya belas kasihan sama orang jahat, ya, tidak akan pernah ngampuni, saudara. Yang ada, saudara, waktu disakiti, saudara akan berkata gini, mati aja, bangkrut aja, susah hidupmu, syukurin. Itu orang kalau tidak punya belas kasihan. Tapi waktu saudara punya belas kasihan, melihat pasanganmu yang jatuh dalam dosa, orang yang punya belas kasihan untuk merendahkan diri, ya sudah Tuhan. Walaupun aku sudah ngampuni, tapi dia terus mengkhianati aku, menyakiti aku. Walaupun aku hari ini Tuhan sudah berjeripaya cari uang dengan jujur, tapi orang lain yang hidupnya tipu-tipu makin kaya, ya sudah Tuhan. Hari ini yuk kita mau cek rohani kita, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ini ada enggak dalam hidup kita? Selama kita mau merendahkan diri, maka kita harus punya 5 hal ini. Selama kita tidak punya kesabaran, kelemah lembutan, makanya saya paling ingat karakter Kristus yang paling umum itu rendah hati, lemah lembut, sabar, murah, ya, belas kasihan. Itu selalu karakternya Kristus loh. Kristus itu kalau lihat orang berdosa, belas kasihan timbul. Lah saudara kalau lihat suami berdosa, saudara tidak punya belas kasihan. Malah saudara maki-maki, dasar brengsek, dasar kurang ajar. Ya, malah dimaki-maki, dikutuki, dihakimi. Jujur hari ini yuk, siapapun kita. Kalau Tuhan belas kasihan sama orang berdosa, malam ini juga Tuhan berkata, maukah engkau punya belas kasihan terhadap orang-orang yang berdosa, termasuk suamimu, istrimu, anak-anakmu, mertuamu yang nyakiti hidupmu. Maukah engkau punya kemurahan hati untuk memberi pengampunan, untuk melepaskan doa berkat, rendah hati berkata maaf, sekalipun engkau tidak salah. Maukah engkau tetap hari ini sabar dalam pengampunan, lemah lembut. Hari ini yuk semua karakter ini kita harus bawa kepada Tuhan. Kita harus punya hati yang sungguh-sungguh hari ini merendahkan diri. Supaya ketika proses demi proses sudah kita lewati, kita hari ini tidak akan marah sama Tuhan. Kita sadar kita hanya seorang hamba yang siap dibawa proses kemanapun. Saudara berkata, aku mau taat sampai akhir. Yuk kita lihat Yesaya 55 ayat 6-7. Setelah itu kita selesai. Malam ini kita mau check up rohani ya, supaya kalau rohani kita sehat, percayalah, rohani yang sehat, berkatmu juga sehat. Apapun kalau semua sehat, saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Pastikan taat sampai akhir. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Orang yang mau menyelesaikan kehendak Bapak, nggak mungkin hidupnya cari uang terus, cari sukses terus. Orang yang mau hidup menyelesaikan kehendak Bapak, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Berserulah kepadanya selama ia dekat, berdoa. Itu orang bisa kuat. Yesus itu waktu detik-detik akhir menyelesaikan kehendak Bapaknya. Dia berdoa sampai keluar yang namanya keringat cucuran darah. Hari ini pastikan kita tidak ada jalan lain. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Hari ini Natal membawa kita juga mau belajar taat sampai kapanpun kepada pasangan hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memberi pengampunan buat saudara dan saya dengan limpahnya. Maukah malam ini juga saudara dan saya memberi pengampunan kepada siapapun yang menyakiti hidup saudara dan saya dengan limpahnya. Itu cek rohani kita malam ini. Kalau kita masih pelit untuk mengampuni, kita mau datang kepada Tuhan berkata, ampuni aku Tuhan, aku mau meninggalkan jalanku yang hari ini, jalan yang tidak baik. Yang pertama, taat akan perintahnya. Ya,
taat sampai akhir, yaitu meninggalkan jalannya dan rancangannya. Check up rohani, kalau jalan hidupmu selama ini salah, rancanganmu hari ini tidak sesuai rancangan Tuhan, yuk malam ini kita mau berkata sama Tuhan, aku mau meninggalkannya Tuhan, aku mau taat sama perintahmu. Kalau aku dulu tidak mau ngampuni, sekarang mau Tuhan. Aku juga tidak mau pasang strategi. Aku tadinya mau punya rancangan tahun depan, aku mau gugat pasanganku cerai, aku mau pisah, aku mau meninggalkan, aku sudah tidak mau bertahan. Tapi malam ini dengan teguran firman menyadarkan hidup saya, supaya hidup saya mempersiapkan diri baik-baik untuk menyelesaikan kehendakmu yang terbaik. Aku mau taat akan perintah, meninggalkan jalan dan rancangan hidupku sendiri. Yang kedua, taat menyelesaikan prosesnya kembali kepada Tuhan. Hari ini percayalah, setiap proses kehidupan yang saudara lewati walaupun tidak enak, hari ini pastikan semua proses itu membawa saudara kembali. Artinya dulu saudara seperti Bu NN cerita, dulu jauh, tidak pernah baca firman. Saya juga dulu tidak pernah baca firman. Doa juga jarang-jarang. Ya, doa paling ucap syukur, pagi makan, siang makan, malam makan, tidur, mau tidur. Cuman rutinitas, tidak punya hubungan yang intim. Tapi ketika lewat proses saya jalani dari tahun ke tahun, tahun ke tahun, ternyata saya bersyukur hari ini saya punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Saya bisa dipakai Tuhan untuk taat menyelesaikan apa yang menjadi prosesnya Tuhan, yaitu membawa saya kembali kepada Tuhan. Saya yang tadinya tidak pernah baca firman, hari ini saya bisa baca firman, saya bisa mengerti firman melalui sekolah kehidupan, proses yang tidak mudah. Yang ketiga, taat menyelesaikan kehendak Bapa, yaitu dengan berkata, kehendakmu bukan kehendakku. Pastikan malam ini kita mau setia sama Tuhan. Siapkan mentalmu. Saya sudah selesai. Saya percaya hasilnya yang terakhir, kalau kita sebagai orang pilihan Allah yang mempersiapkan mental kita hari ini, diri kita, untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Percayalah, hasilnya 3 hal. Ditinggikan, ya. Yang kedua, dikaruniakan berkat di atas segala berkat. Dan yang ketiga, orang yang bertahan setia sampai akhir, pasti memperoleh hidup dan selamat. Itu di Lukas 19 ayat 21 kalau tidak salah. Makanya malam ini siapapun yang bergabung, yuk malam ini waktunya sebelum meninggalkan tahun 2024, ada yang mau liburan, bekal ya, supaya di tengah liburan yang kadang-kadang keenaan daging, jalan-jalan ya. Nanti kalau ada sesuatu yang membuat saudara jengkel, saudara tetap ingat 3 hal ini. Untuk mempersiapkan diri baik-baik menyelesaikan kehendak Bapa, kita harus check up rohani. Yang pertama apa saudara? Jadi manusia ciptaan yang baru. Yuk kita cek, apakah kita benar-benar jadi pilihan Allah, sudah berubah, berbuah, dan berdampak. Apakah kita sudah menjadi umat yang dikuduskan dan dikasihi. Kalau kita sadar kita dikasihi, maka kita membalas kasih Tuhan dengan lewat perbuatan kita. Hari ini yuk buah-buah kekudusan mulai dimaksimalkan. Aku mau berubah Tuhan. Yang kedua adalah merendahkan diri. Pastikan kita punya 5 hal. Kita punya belas kasihan, kita punya kemurahan, kita punya kesabaran, kita punya kelemah lembutan. Pastikan dari 5 ini, mana yang saudara belum punya? Kalau 5-5-nya enggak punya, keterlaluan saudara ya. Kalau sampai 5-5-nya enggak punya, itu semua hati-hati. Saudara jadi pengikutnya siapa sampai hari ini? Saudara jadi orang Kristen yang membuat Tuhan bangga, bukan lamanya KTP saudara sejak lahir Kristen. Tapi yang membuat Tuhan bangga hari ini, kita mau merendahkan diri sama Tuhan. Iya sudah Tuhan, apapun terjadi, kalaupun aku dihina di apapun, aku tetap mau sabar, aku mau rendah hati, aku mau lemah lembut, aku mau murah memberi pengampunan Tuhan, aku mau belas
kasihan siapapun yang nyakiti hidup saya. Belas kasihan sama orang berdosa. Mulai hari ini aku mau. Aku bukan jengkel sama orang berdosa. Aku mau punya belas kasihan. Itu ciri orang yang merendahkan diri. Yang terakhir, yaitu taat sampai akhir. Taat aja sama perintahnya. Taat aja hari ini sama prosesnya. Taat aja menyelesaikan kehendak Bapa dengan berkata, kehendakmu yang terjadi. Pastikan malam ini kita semua akan dibekali masuk tahun 2025. Siap untuk ditinggikan, siap dikaruniakan berkat di atas segala berkat, siap untuk memperoleh hidup apa yang hilang di tahun-tahun lalu akan saudara peroleh kembali, dan terutama yang lebih besar adalah karya keselamatan. Tuhan Yesus memberkati, selamat berlibur semua yang mau berlibur ya. Yang lagi di rumah juga tidak usah iri dengan yang sudah liburan, banyak yang sudah posting di salju ya. Kita percaya setiap hari kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan pernah mau iri dengan siapapun, tapi kita belajar sebagai orang benar, bersyukur. Walaupun hari ini mungkin tidak bisa keluar negeri, it's okay Tuhan. Yang penting aku punya Tuhan di dalam hidupku, yang sudah memberikan liburan, yang sudah memberikan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, melebihi liburan, melebihi rumah baru. Yang belum dapat rumah baru, ya tidak usah kecewa. Yang tidak dapat mobil baru, tidak usah marah sama Tuhan. Yang belum dapat baju baru, tidak usah marah. Yang belum jalan-jalan ke tempat yang baru, tidak usah marah. Ya, semuanya disyukuri. Yang penting hari ini siapkan diri kita baik-baik. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, baik, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Kita sudah dengar sharing firman Tuhan. Malam hari ini ada tanya jawab Bu Gembala. Boleh tanya jawab? Mungkin ada yang mau tanya? Bisa? Bisa. Oke, baik. Silakan buat Anda yang ingin bertanya, silakan chat ya pertanyaan Anda di chat ya. Silakan chat dulu ya untuk boleh bertanya seputar firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Silakan. Baik, ada yang mau bertanya, silakan boleh chat dulu langsung ya. Puji Tuhan, haleluya. Silakan. Ya, baik. Sambil menunggu pertanyaan, jangan lupa besok yang ada di sekitaran Bali bisa datang di Natal Victory Bali ya. Jadi buat Anda yang ada di sekitaran Bali bisa datang untuk menghadiri ibadah Victory Bali ya. Puji nama Tuhan. Baik, malam hari ini dengan tema firman Tuhan, persiapkan hidupmu untuk selesaikan kehendaknya. Apakah ada yang ingin bertanya ya? Silahkan yang mau bertanya. Ya, saya percaya semua sudah menjadi manusia ciptaan baru dan hidupnya merendahkan diri, kemudian taat sampai akhir. Dan tentunya nanti Tuhan akan tinggikan, Tuhan akan karuniakan berkat dan memperoleh hidup dan keselamatan ya. Silakan yang mau bertanya boleh chat terlebih dahulu ya. Ada ucapan terima kasih di chat. Terima kasih Bu Eli. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya malam hari ini? Silakan. Ya. Oke, baik. Wah, tampaknya sudah cukup mengerti semua. Oke, bagus ya. Kalau sudah cukup mengerti dengan apa yang disampaikan Ibu Gembala kita, dan saya percaya semua sudah jadi ciptaan yang baru. Nah, firman-Nya sungguh memberkati. Bu Julia menyampaikan, makasih Bu Eli buat sharing firman Tuhan-Nya sungguh sangat memberkati. Oke, terima kasih Bu Julia. Ya, puji Tuhan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Wah. Oke, ini ada lagi. Terima kasih Bu, selamat ulang tahun. Oh iya, selamat ulang tahun tuh. Kiranya Tuhan selalu menyertai ya. Anak saya akan nikah dengan orang India, agama tidak ada, saya stres. Waduh, ada yang
Pak Rudi, anaknya akan menikah dengan orang India, agamanya tidak ada. Saya stres. Jangan stres Pak, nanti Tuhan akan ini ya. Nah, bagaimana Bu Eli ini dengan pernikahan beda agama ini, gimana Bu? Ya, menurut saya itu nggak bisa ya. Nah, anak zaman sekarang kan nggak bisa dikasih tahu suruh ini, suruh ini. Pak Rudi jangan stres. Pak Rudi punya kekuatan iman berdoa yang bisa menarik kuasa Tuhan. Karena ada banyak kesaksian juga orang tua yang bergumul dengan anaknya, tiba-tiba mereka putus ya, tiba-tiba ya kalau sampai Tuhan izinkan, satu kali saya pernah dengar cerita seseorang, anaknya kembali kok. Dia bilang gini, Bu, Ibu tahu saya punya anak tiga, tiga-tiganya menikah dengan tidak seiman. Tapi sekarang tiga-tiganya kembali Bu Eli. Kok bisa? Saya doain terus. Dan ternyata tidak enaknya mereka tiga-tiga pada bayar harga. Tapi ya kasihan loh Bu, akibat pilihan yang salah ya Bu. Mereka itu ngomong sama saya. Aduh, Ma, dulu kenapa kok aku ndak nurut Mama? Sekarang bener loh, Ma. Kalau ndak sejalan gelap dan terang, itu pasti konsekuensinya berat. Apalagi saya sempat jual iman. Jadi sekarang ya saya happy, sukacita. Ibu ini bilang gini. Tapi saya ya sedihnya itu apa? Tiga-tiganya hari ini ngalami prahara rumah tangga semua. Yaitu tadi. Makanya setiap perbuatan biarin aja, Pak. Kalau sampai menikah, doa kita lihat mereka menikah, ya itu nanti akan mengalami proses sendiri nanti anaknya. Yang penting dibawa Tuhan kembali, tidak tahu diproses seperti apa. Kata di khotbahnya itu, Tuhan pasti sediakan apa? Tongkat. Jadi bukan dibiarkan loh ini. Karena kalau Tuhan itu berkenan sama doanya Bapak, maka tongkat ini akan dipukul nanti sebagai bentuk cintanya. Jadi jangan nanti suatu kali anaknya Bapak akan mengalami proses dan itu ketemu juru selamat nanti kembali lagi. Itu aja ya. Jadi doakan aja Pak. Yes, ya kekuatan kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu kekuatannya doa ya. Bapak terus mendoakan. Ya Pak Joko, makasih Bu selalu Bu selalu buat penyemangat hidupku. Wah, Ibu selalu jadi penyemangat ya. Semangat Pak Joko. Haleluya. Bu Gem, gimana caranya kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Gimana sih tahu itu kehendak Tuhan atau kehendak kita? Bedanya di mana? Mungkin Ibu Gembala akan sampaikan sedikit lagi perbedaannya apa? Ya, kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik ya. Jadi bedanya gini, kadang kita itu kalau kepingin sesuatu membangun bisnis usaha ya, kita kan berdoa biasanya Tuhan kehendakmu gimana. Biasanya kalau kita sudah minta kehendak Tuhan, jangan 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 ambil keputusan kita dulu, diam sejenak. Saya selalu ngajarin beberapa orang yang lagi bergumul, saya ajari diam. Sampai nanti Tuhan yang tunjukin jalan. Kalau dia belum start, saudara jangan start duluan, tangkap ya. Sering kali kita ngomong minta kehendak Tuhan, tapi Tuhan belum start. Saudara sudah mulai start duluan. Nah ini yang bikin nanti akibatnya bangun bisnis dibawa kabur, uang sama orang, partner. Nanti nyalain Tuhan. Biasanya kasih jeda waktu. Ya, saya biasanya kalau ngasih suruh orang struggle dalam keputusan yang cukup rumit, saya biasanya suruh kasih doa itu kasih waktu sama Tuhan itu 1 minggu. Biasanya 1 minggu itu peneguhan minta Tuhan kehendakmu apa dalam bisnisku ini, kehendakmu apa. Setelah 1 minggu, berapa hari? Ada yang 2 hari sudah dijawab Tuhan. Tapi jangan cepat, ngerti maksud saya ya. Jadi paling enggak kasih waktu Tuhan 1 minggu dulu. Biasanya enggak sampai 1 minggu ya, 2-3 hari rata-rata orang sudah dapat jawaban. Tapi diam, jangan lakuin start apapun maksud saya, ngerti ya. Nah, di situ nanti Tuhan akan tunjukkan jalannya. Jadi kasih saat istilahnya apa ya, kayak minggu tenang. Nah, kayak minggu tenang. Jadi tenang dulu 1 minggu ya. Izinkan Tuhan yang kasih peneguhan apa yang jadi kehendak Tuhan. Termasuk kalau milih jodoh juga ya. Jangan asal tabrak, sudah tahu tidak seiman, wes pokoknya kehendak Tuhan nanti bisa jadi baik. Nah, ini tidak boleh ya. Kalau kehendak Tuhan dia tidak baik, nanti kalau putus ya sudah ikhlas gitu ya. Itu aja. Baik, sudah dijawab oleh Ibu Gembala ya. Nah, ini ada seorang ibu yang suaminya
ya itu pengangguran, suka main judi online, narkoba, selingkuh dan macam-macam, dan suka minta uang sama istrinya. Nah, kalau kalau nggak dikasih, dia ngancamnya mau bunuh diri, mau bunuh diri. Gimana Bu? Tetap dikasih atau gimana ya Bu ya ini? Soalnya ancamannya bunuh diri terus ini, gimana Bu? Ya, menurut saya, kalau menurut saya ya, kita juga perlu berhikmat. Kalau sampai kita kasih terus buat dia berbuat dosa, kita nggak perlu takut. Karena sampai urusan mau bunuh diri, hidup mati seseorang itu ya, kita percaya apalagi kita sebagai seorang istri yang sambil nggak kasih uang, tapi kita kan bawa dalam doa. Kita kan tetap pagari dengan doa, bukan berarti ya sudah mati sana, kalau mau mati kan tidak seperti itu. Kita kan tetap jagai suami, lawat suami. Saya percaya jauh lebih baik kalau mau kasih uang, itu cuman murah hatinya karena ya sudah kalau kamu mau beli makan, beli. Tapi ndak untuk judi online, ngerti maksud saya ya. Jadi kalau dalam jumlah yang besar dia minta jelas untuk judi online, jangan dikasih. Apapun itu ya, kasih aja buat untuk dia makan, buat dia mau beli apa ya, itu aja. Tapi kalau selebihnya untuk judi online, kita juga nggak boleh memberi sesuatu yang untuk dia melakukan dosa. Itu aja. Iya. Nah, ini ada seorang ibu mungkin sudah menjalani proses perceraian, namun kelihatannya pihak keluarga suami itu mulai ya membuka komunikasi, menjalin lagi hubungan untuk tujuannya mungkin kepada anak-anak ya supaya bisa kembali dengan anak-anak begitu. Apakah saya harus juga menjalin hubungan dengan mereka karena ibu ini tahu betul bahwa yang merencanakan perceraian itu dan mendukung perceraian itu keluarga dari suami begitu. Mungkin ya Hmm. begitu. Gimana Bu? Menurut saya kita tidak perlu banyak pikiran yang berlebihan ya. Jangan-jangan ya. Apapun yang terjadi selama kan pesan saya tahun lalu ingat ya, yang dengar rajin ikut Zoom, ikut khotbah saya tahun lalu tema tahun 2024 2024 hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Itu saya dapat tahun lalu. Tahun ini nanti saya kasih remanya ya tahun. Jadi kita ingat. Jadi sepanjang tahun kita sudah harus ingat kebaikan hati. Jadi sekali lagi Bu Lita, kalau selama keluarga suami baik, jangan pernah berpikir apapun baik, tetap baik. Jahat pun tetap baik. Jadi tidak apa-apa, jangan berpikir kalau mau ambil anak dan sebagainya. Doakan, imani bahwa bukan rebutan anak, tapi lewat anak justru hubungan suami istri dipersatukan. Tangkap ya. Nah, semua yang terjadi pikirkan yang baik. Jangan pikir yang berlebihan, jangan pikir yang jelek, tapi pikirkan yang baik. Apapun itu Tuhan, aku terima sebagai kebaikan Tuhan. Percayalah kalau mereka pun punya rancangan yang jahat, semua rekaan yang jahat itu pun di tangan Tuhan jadi rekaan yang baik. Jadi kita tidak perlu memikirkan rekaan yang jahat. Pikirkan tetap itu rekaan yang baik di tangan Tuhan. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Ini ada seorang ibu yang ya punya persoalan suaminya terlilit pinjol. Nah, ini paling sering sekarang anak-anak Tuhan juga terlilit pinjol dan istrinya menutupi utang itu dengan pinjol juga. Jadi gali lubang tutup lubang, ini gimana ini? Tapi suaminya sekarang sudah mulai berubah gitu. Dalam arti mungkin sudah menyadari kesalahan-kesalahannya, bersikap lebih lembut sekarang. Tapi ini masih kesulitan untuk apa namanya bayar hutang-hutang ini gimana? Nah, apa yang harus dilakukan ya Bu ya? Silakan. Sekali lagi, Ibu baik belum tentu benar, itu juga tidak diperbolehkan sama Tuhan. Ibu mungkin dengan pinjol Ibu baik sama suami, tapi itu tetap tidak benar sama Tuhan. Jadi alangkah jauh lebih baik hari ini, ya Ibu harus konsekuensinya ini yang saya maksud.
Kalau baik, tidak benar. Itu ada harga yang harus dibayar tetap. Nah, Ibu sekarang lagi dihadapkan pusing kan harus bayar. Namanya hutang kan nggak mungkin nggak bayar, harus bayar juga gitu ya. Nah, ini pergumulan yang saya bilang, hidup ini memang dalam anugerah. Tapi ya tetap ada yang sesuatu yang harus Ibu kerjakan untuk membayar hutang, walaupun ya nanti dalam anugerah Tuhan gimana caranya. Tapi kan tetap Ibu harus mengupayakan jual aset pasti. Nah, itu yang harus dibayar. Nggak ada yang namanya mau bayar hutang tapi punya aset nggak mau dijual. Ya harus rela, gimana lagi. Nah, maksud saya daripada ada harga yang harus dibayar, kadang-kadang kita perlu cari kehendak Tuhan itu jauh lebih baik. Makanya berbuat baik itu kalau nggak benar, itu tetap ada harga yang harus dibayar. Nggak bisa. Contohnya gimana Bu Eli? Sering kali saya kasih ibarat. Misalnya, saudara terima uang korupsi dari perusahaan, saudara masukkan ke panti asuhan. Tanggap ya, berbuat baik nggak ngasih uang panti asuhan? Iya, tapi korupsinya benar nggak? Nggak benar. Nah, makanya nanti ujung-ujungnya pasti ditangkap polisi. Nah, itu. Makanya baik itu belum tentu benar. Sekali saudara berbuat baik, pastikan ini benar nggak di hadapan Tuhan. Kalau pinjam online untuk menutup kesenangan suami, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan dilakukan. Itu prinsip yang harus dilakukan ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bu. Masih sekitar tadi kehendak Tuhan. Kalau kondisi sangat mendesak, kita bisa tahu nggak, Bu, kehendak Tuhannya seperti apa gitu? Apa gimana kalau kondisi mendesak itu ya? Jadi udah nggak ada waktu berpikir atau apa? Biar tahu itu kehendak Tuhan gimana, Bu? Menurut saya, kenapa mesti sampai terdesak ya? Kan kita juga nggak bisa paksa waktu Tuhan. Yang pasti walaupun dalam keadaan terdesak itu contoh seperti apa ini? Contohnya nggak anu. Maksud saya gini, nggak ada satu keadaan yang terdesak itu sampai membuat saudara mati gitu kan? Ngerti ya maksud saya? Jadi menurut kita terdesaknya kita itu karena kita pakai akal pikiran kita. Tapi buat Tuhan itu last minute sekalipun mau masuk jurang, begitu orang berkata, Tuhan tolong, kehendak Tuhan mau tetap selamat, itu mobil bisa bisa gayung-gayung gini loh saudara, orang kesaksian. Bisa last minute itu bisa mobilnya kayak nyantol sesuatu sehingga dia nggak bisa turun. Nah ini karena memang kehendak Tuhan dia belum mati. Tapi kalau memang sudah waktunya meninggal dan sebagainya ya jatuh biarpun ngerti maksud saya. Nah bedanya orang yang terdesak sama nggak terdesak itu menurut kapasitas manusia. Tapi menurut saya nggak pernah Tuhan bilang gini terdesak. Kalau memang itu harus waktunya Tuhan, walaupun kita berpikir nggak mungkin belah laut, terbelah nggak saudara? Jelas, ngerti ya. Kalau memang terdesak, belah lautnya segera dilakukan, dia belah kok. Tapi kalaupun laut itu tidak terbelah-belah, walaupun saudara mungkin sudah seperti posisi bangsa Israel, saudara tetap selamat. Itu tidak tahu caranya Tuhan gimana ya. Jadi tetap prioritaskan minta kehendak Tuhan itu jelas. Saya selalu ngajari beberapa jemaat yang sudah terdesak tiap hari tidak usah ngomong minta-minta apapun. Doanya cuman gini, Tuhan, hari ini aku cuman minta kehendak-Mu atas hidupku. Itu apa? Karena aku tahu kehendak-Mu itu jauh lebih baik daripada kehendak-Ku. Jadi aku tidak mau mikir kehendak-Ku. Sekarang aku angkat tangan kehendak-Mu yang terjadi atas usahaku ini, atas propertiku ini, ya, atas rumah tanggaku ini yang sudah terdesak. Itu aja yang diucapkan hari-hari ini. Itu aja, Ibu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sudah dijawab lagi ya pertanyaannya ya. Ke doa syafaat ya, Ibu Meli akan berdoa syafaat ya. Silakan Bu Meli. Itu sama-sama berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk semuanya untuk hari ini Bapak. Kalau kami hari ini boleh mendapatkan suatu peneguhan daripada Tuhan, bahwa hari-hari ini Tuhan menjelang tutup tahun 2024, biarlah kami menjadi ciptaan yang baru, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Atas segala sesuatu yang Tuhan berikan atas kami adalah sesuatu yang baik Tuhan, menurut kehendak Tuhan dalam perjalanan masa depan kami di tahun 2025. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan hari ini dengan rema firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Gembala kami, Bu Eli Kurniawati. Kami percaya Engkau yang akan Tuhan memegang kendali kehidupan hamba-Mu, juga kehidupan kami Tuhan.
Dari hari ke hari kami berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, urapan, kuasa, dan otoritas buat Ibu Eli sebagai gembala dan penolong di dalam keluarga. Tuhan yang juga memberkati Pak Nyoto, anak-anak, mantu, dan cucu Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Feni, kiranya Tuhan memberikan umur panjang. Tuhan Engkau memberikan hikmat dan marifat sebagai pendoa syafaat, kesehatan, dan juga kepekaan lebih lagi sebagai pendoa syafaat di PD Victory. Dan kami juga Tuhan berterima kasih kalau Ibu Eli Tuhan berulang tahun Tuhan Yesus kemarin Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan hikmat juga dan marifat-Mu. Engkau berikan kepercayaan lebih lagi Tuhan, kapasitas yang lebih besar lagi, bahkan pengurapan-Mu Tuhan Yesus yang lebih dahsyat, untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan, untuk banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang terselamatkan Bapa. Urapi Tuhan Bu Eli dengan kekuatan yang baru, dengan segala sesuatu semangat yang baru dalam menjalani kehidupan. Bapa, kami juga berdoa untuk PD Victory, Tuhan Yesus Pusat, Surabaya, dan cabang di Jakarta, Bali, Semarang, Malang, Amerika, Tuhan, Makassar, kiranya ada kesatuan hati dalam setiap pengerja yang ada untuk selalu memberikan yang terbaik Tuhan pribadi mereka di dalam melayani Tuhan, sehingga banyak Tuhan kehidupan mereka menjadi berkat, teladan, dan terang bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan juga membawa seluruh jemaat PD Victory ke dalam tangan Tuhan, kiranya berkat Tuhan, kelimpahan atas mereka, kekuatan, semangat Tuhan Yesus, biarlah mereka melakukan dalam segala kebenaran firman Tuhan yang sudah ada, yang mereka dengar Tuhan, yang mereka lihat dan menjadi contoh dari Ibu Gembala kami sendiri Tuhan, untuk mereka hidup di dalam kebenaran Allah. Bapa, biarlah juga Tuhan kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang mengampuni setiap kesalahan bangsa kami, dan kiranya dan kami katakan Indonesia milik kepunyaan Tuhan. Indonesia ada di dalam Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Indonesia adalah negara pilihan Tuhan. Indonesia pulih, Indonesia maju. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu doa-doa kami, dan kehendak rencana rancangan-Mu saja yang terjadi. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk berdoa. Berkat. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat malam ini. Kami meninggalkan tahun 2024 Tuhan dengan kuasa-Mu yang mengubah setiap kehidupan kami. Kami mau tahun depan rohani kami sehat, rohani kami kuat. Itu yang aja yang kami kejar, persiapan diri kami. Berkati Bu NN dalam pergumulan hidupnya, Tuhan berkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang sudah melayani Tuhan juga, jeripai mereka tidak pernah sia-sia. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.